Selamat siang, Assalamualaikum. Wah, jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing, Mas Andum Kauruh. Kini ada rekan-rekan saya yang coba mau tanya jawab atau memperjelas apa yang saya utarakan. Nah, supaya dia mau nanya langsung supaya lebih jelas gitu. Nah, siap, mau nanya apa silakan mulai. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Mudah-mudahan nggak bosen nih ketemu kita lagi nih. eh untuk pertanyaannya sih nggak banyak sih ya bang, cuman beberapa doang. Cuman mungkin mewakili aja dari para penonton yang bertanya baik langsung maupun nggak tidak langsung ya. Jadi tadi di dalam ngaji wayang 2 itu Bang Ujang bilang ada yang dalam Pandawa ya, Pandawa ada Puntadewa, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula dan Sadewa. Nah, Bang Ujang kan mengartikan Puntadewa itu jantung, Bima itu udara, Arjuna itu mata, Nakula Sadewa lahir batin. Itu boleh diperjelas lagi Bang Ujang, kenapa Bang Ujang bisa mengartikannya itu seperti itu? Jadi begini, menurut Andum Kauruh, kenapa wayang-wayang itu filosofi badan atau tubuh? Yang pertama saya dapat ini sumbernya adalah dari Raden Mas Winarso, adalah seorang keturunan raja di daerah Purwokerto. Dia pernah menyuplik suatu nama-nama wayang yang berkaitan dengan unsur manusia, yaitu misalnya kan dia berkata dulu itu Brahma. Brahma ini di dalam bahasa Jawa, Sangsekerta, Brahma itu artinya api. Bayu itu angin. Nah, Indra itu air. Dan Sambu itu bumi, itu di bahasa Jawakan. Makanya kenapa cerita wayang ini di India tidak sama dengan di Jawa. Nah, dari kutipan Raden Mas Winarso inilah saya bisa tahu bahwa ternyata dari nama-nama wayang itu adalah ada sangkut paut dengan bahasa Jawa atau ada sangkut paut dengan unsur. Nah, contoh dari Pandawa 5 ini adalah Werkudara itu dengan kata arti warak udara, yaitu adalah kenyang angin ya. Warak itu kenyang, udara itu angin. Artinya hawa ya. Udara itu. Nah, Janoko atau Arjuna itu dengan kata jana, janaka itu, yaitu disangsekertakan itu adalah mata atau netra gitu ya. Netra itu mata juga. Makanya dari kutipan-kutipan itulah saya bisa menyimpulkan bahwa wayang-wayang dari 125 wayang yang masuk pakem itu adalah menggunakan bahasa Jawa. Jadi wayang itu ribuan, tapi yang masuk pakem dalam bahasa Jawa itu ada 125, 100 bagian Astina, 25 adalah Kurawa yang mengandung arti bahasa Jawa. Ya selanjutnya semua juga mengandung arti, cuman memang terlalu sulit untuk memahami itu semua. Dari 125 itu pun sudah mewakili dari bahasa-bahasa wayang. Lah begitulah kira-kira penjelasan tentang nama-nama wayang. Silakan, mau ada yang ditanyakan lagi? Oh, baik, jadi bisa diartikan kita menyelami dalam diri kita sendiri ya, dalam dari lakon-lakon itu semua seperti ada di dalam diri kita semua, bukan seperti itu Bang Ojang? Ya,
Makanya dari tadi yang saya cerita tadi bahwa Brahma itu adalah api, itu kan artinya empat unsur asal usul manusia. Nah, akhirnya saya bisa ambil kesimpulan kesininya adalah semuanya itu ada di dalam diri kita. Itulah makanya disebut aji diri. Barusan saya tertarik tuh tentang asal usul manusia tuh. Apa boleh kita bahas sekarang atau nanti Bang Ujang mau buat video lagi nextnya? Maksudnya asal usul yang seperti apa? Asal usul menurut pemahaman Andum Kaweru. Asal usul manusia menurut Andum Kauru itu kan manusia ini tercipta dari 4 unsur. Yaitu adalah yang saya sebutkan tadi. Brahma itu tadi, Brahma, Indra, Bayu, Sambu tadi. Itulah asal usul manusia. Jadi dari Brahma ini, dari sumber api inilah timbul hawa nafsu yang membentuk bibit di dalam rahim ibu ini adalah dari hawa nafsu Brahma tadi, api. Nah terus air itu adalah indra, betara indra itu artinya air, dan itu ada air yang berbentuk hormon yang ada di dalam tubuh pria. Lah bayu itu adalah angin itu adalah yang mendorong sebuah cairan ke dalam tubuh wanita yang menyatukan. Nah, sambu itu adalah bumi dari unsur makanan ya, dari makanan sehingga maujudnya berbentuk hormon atau cairan yang bisa disaring tadi oleh organ tubuh, diserap. Nah, itulah menjadi salah satunya menjadi hormon. Nah, hormon di sini beda dengan mani ya. Hormon ini terbentuk dari sebuah makanan yang vitaminnya atau gizinya diserap menjadi hormon. Kalau mani ini adalah dari sumber air penguripan yang dari keringatnya matahari dan rembulan. Jadi sumbernya beda ya di sini, tapi sama-sama bentuk cairan. Jadi cairan ini ada 6 macam cairan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Angin ada bentuk 8 macam angin. Itu pun saya tidak bisa sebut satu persatu karena di samping ini cerita lama juga sudah membuat kita lupa, tapi memang banyak sekali kalau kita ceritakan mungkin tidak bisa kelar dalam satu hari ya, karena terlalu banyak jenisnya ini tadi. Saya rasa yaitu asal usul manusia cukup saya kutip sedikit saja. Bagaimana misalkan Anda kurang puasan dengan jawaban saya, bisa saya lanjutkan suatu saat nanti. Untuk sementara cukup sekian, itu jawaban masalah asal usul manusia. Nah, oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman, kalau nanti dari pembahasan tadi tentang sejarah asal-usul manusia ataupun dari pemahaman wayang itu dalam tubuh manusia itu seperti kayak Arjuna Mata atau udara itu Bima, itu teman-teman bisa komen di bawah gitu untuk nanyakan. Insya Allah kalau kita bisa jawab, kita jawab ya Bang. Insya Allah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Boleh, masih ada waktu ini? Silakan. Kita ada yang bertanya juga nih Bang. Apakah yang tadi dijelaskan ini masih sejalur dengan pakem atau sudah keluar dari pakem? Sebenarnya wayang ini tidak pernah keluar dari pakem. Cuman hanya penyampaiannya saja memakai bahasa siloka, ya, memakai bahasa istilah, memakai bahasa ibarat. Jadi sehingga orang mengartikannya salah. Jadi seolah-olah bahwa ini keluar dari pakem. Sebenarnya tidak. Dari semua dalang yang mempelajari wayang ini sebenarnya tidak pernah keluar dari pakem. Cuman hanya cara penyampaiannya saja atau cara penafsirannya saja yang berbeda. Seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjut sama pertanyaan berikutnya ya Bang ya.
Ini saya mau bertanya nih. Tadi kan tentang cerita Semar ya. Semar itu ibaratnya kan samar katanya tadi kan, bisa diartiin samar. Nah, pertanyaannya adalah jati diri masih samar. Bagaimana caranya supaya ketemu jati diri agar tidak samar lagi? Cara memproses jati diri sudah saya jelaskan di bab lakon Dewa Ruci ya. Bagi teman-teman yang misalkan mengikuti Andum Kawruh bersama Ujang Rawing, yang pengen tahu jelas bagaimana tentang jati diri, bisa dilihat di Andum Kawruh Ujang Rawing bab lakon Dewa Ruci. Di situ mungkin sudah saya jelaskan tentang bagaimana jati diri. Nah, sekarang saya lanjutkan yang tentang bagaimana pakem tadi ya. Kenapa saya bilang pakem tidak pernah keluar dari dalang ini, nggak pernah keluar dari pakem. Contoh gini, bagaimana bisa keluar dari pakem? Orang Cakil aja dari dulu perangnya nggak jauh dari Arjuna. Zaman Rama ya sama Rama, sama Lesmana. Zaman Arjuna ya perang sama Arjuna. Kenapa Cakil nggak diperangin sama Werkudara atau sama Kresna? Kan kalau dalangnya mau bisa-bisa aja. Tapi kan pakemnya tidak seperti itu. Pakemnya adalah Cakil harus ketemu dengan Arjuna atau Abimanyu atau Lesmana. Kenapa? Ternyata nafsu ini selain menggoda mata adalah menggoda urat nadi ya, yang berhubungan dengan urat nadi gitu. Jadi itu sebenarnya pakem, tapi Cakil kalahnya oleh Krisna sendiri. Artinya nafsu kita ini hanya bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ternyata nafsu selain menggoda mata adalah menggoda urat nadi, yaitu itu pakem yang nggak bisa dilewati ya, yang nggak bisa dilanggar. Udah di setiap dalang udah seperti itu. Kecuali Ponokawan itu kalau dibilang pakem tidak. Kenapa? Karena di India tidak ada Ponokawan. Ponokawan itu adalah udah lakon carangan atau petikan dari adat Jawa ya. Dan itu yang memahami Ponokawan ini adalah orang-orang yang mempelajari adat-adat Jawa atau kejawen. Nah, itu baru dia bisa paham bagaimana Ponokawan itu tadi. Nah, itulah pakem. Dan soal Dewa Ruci kalian bisa lihat di lakonnya Dewa Ruci sendiri. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, buat tadi pertanyaannya berarti buat teman-teman bisa dilihat nanti kembali di lakon Dewa Ruci. Mungkin kalau di situ udah dilihat lagi, ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan kembali. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin agak sedikit keluar jalur dari soal wayang, nggak apa-apa kali ya Bang ya. Nah, tentang yang proses menerima itu ya kan. Proses menerima itu kan kemarin Bang Ujang mengartikan penerimaan tuh yang ada di dalam tubuh kita itu. Dari mata, telinga, terus dari jantung. Nah, oke, yang kita alami sih, yang pemahaman saya tuh ya, bagaimana kalau kita mengalami misalnya menerima dalam proses kita terima duit, terima kebahagiaan, berita bagus atau berita gembira. Itu kan happy-happy aja. Nah, kalau ada misalnya berita kurang bagus ataupun bagaimana proses menerimanya juga? Apakah penerimaan itu kita terima yang baik-baiknya saja atau buruk-buruknya juga saja kita terima juga? Begini, masalah proses menerima itu tergantung dari pemahaman seseorang. Maksudnya tergantung dari pemahaman tuh gini. Kalau menurut Andum Kawruh Kejawen, proses menerima ini kan yang nerima itu kan bukan sekedar tangan atau mulut mengucap alhamdulillah, bukan seperti itu. Banyak orang menerima hanya di mulut saja atau di tangan saja bentuk menerima. Orang yang menerima kalau
hanya di mulut saja atau sekedar di tangan saja, itu sifatnya semu atau sementara, hanya bayangan saja. Dan itu bisa menerima yang seperti itu, bisa nerimanya yang baik-baiknya saja. Giliran dia dikasih ujian semacam cobaan, dia tidak bisa menerima. Bahkan mungkin dia bisa putus asa, bahkan bisa pusing. Kenapa itu? Itu yang menerima bukan dari batin, tapi dari panca indera, dari indera kita. Jadi seolah-olah bahwa sewaktu kita dikasih namanya rezeki atau menerima rezeki, itu alhamdulillahnya oper, terlalu berbahagia sehingga lupa bahwa di balik kebahagiaan itu ada kesusahan. Nah, orang yang seperti inilah orang yang lena namanya, leno dengan perjalanannya. Tapi di bab andum kawruh ini tidak seperti itu. Proses menerima ini benar-benar dari lahir sampai batin, seperti Nakula dan Sadewa. Nakula kalau sudah nerima, Sadewa harus bisa menerima. Jangan cuma Nakula yang menerima, tapi Sadewa enggak. Contoh begini, ada yang namanya lakon wayang Durgaruat. Orang-orang tahu ya, Durga itu adalah rajanya Kalong Wewe kalau bahasa sekarang, jin perempuan. Tapi dia ruat, pengen sempurna. Sedangkan dia ini adalah biangnya penggoda, biangnya nafsu. Semua pria digoda, jangankan suaminya, anaknya sendiri pun dikawin oleh Bathara Durga. Tetapi ada lakon Durga Ruat. Siapa yang bisa ruat dia? Yaitu adalah Sadewa. Artinya batin. Batin kita itu harus bisa menerima baik dan buruk. Seburuk apapun harus bisa menerima. Lah, kalau batin sudah bisa menerima, Nakula pun akhirnya ikut menerima. Coba kalau misalkan waktu itu yang menerima cuma Nakula, pasti Sadewa tidak mau. Nah, karena berhubung yang menerima itu Sadewa, akhirnya Nakula akhirnya ikut menerima. Artinya baik dan buruk itu harus bisa keterima oleh lahir dan batin. Begitulah kira-kira. Ada orang yang bingung dengan kejawen versi Islam, kejawen versi Kristen, kejawen versi Hindu, kejawen versi Buddha, dan lain-lain. Nah, mohon penjelasannya, Bang. Begini, itu kan soal agama. Kejawen ini dasarnya dari adat. Adat sama agama itu beda. Sebelum ada agama sudah ada adat. Nah, agama itu artinya ageman. Ageman itu cekelan atau pegangan. Jadi itu pegangan orang-orang modern, orang kesininya, yaitu adalah agama. Agama itu membentuk manusia agar tidak kucar-kacir. Tujuannya seperti itu. Tapi sebelum ada agama, adat itu sudah ada. Sudah ada lebih dulu. Nah, versi kejawen sebenarnya itu adalah dari adat, bukan dari agama. Cuman karena waktu itu agama menjajah kejawen, datang ke sebuah adat, bagaimana caranya bergaul? Lah akhirnya si adat ini berusaha digabung dengan agama. Bahwa akhirnya seolah-olah bahwa pemahaman kejawen ini adalah datang dari Jawa, dari Sunan Kalijaga lah, dari tokoh-tokoh siapalah. Tidak, sebenarnya kejawen itu sudah ada lebih dulu, sebelum Sunan Kalijaga memecahkan pun sudah ada yang namanya adat itu, adat kejawen ini. Nah, apalagi agama-agama yang baru datang ke Jawa, itu semuanya belakangan. Adat sudah ada. Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin tadi yang lanjut tentang yang baik dan buruk itu ada lakonnya apa? Sumantri dan Nyenger ya, Pak? Bangunnya apa? Kalau sebuah perjalanan baik dan buruk itu adalah Sumantri Nyenger. Tapi kalau sebuah perjalanan nafsu adalah Janu Arjuna dengan Cakil. Tapi kalau perjalanan penyempurnaan keburukan yaitu adalah Durga Ruat. Nah,
Kalau perjalanan muksa yaitu adalah pendawa 5. Makanya di situ kebaikannya, sifat baik itu kan banyak. Makanya mana baiknya? Apa seperti angan, misalkan kayak Antasena dengan Wisanggeni, itu pun kebaikan. Jadi kebaikan ini ada yang wujud rasa, ada yang wujud makanan, ada yang wujud tingkah laku. Nah itulah semuanya kebaikan. Nah seperti itulah. Oke, untuk mungkin sesi kali ini cukup kali ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Boleh kalau ada teman-teman yang mau bertanya ataupun masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung lewat kolom komentar ataupun boleh langsung, ada nomor handphone Bang Ujang di situ ya, Bang. Jadi untuk obrolan kali ini ya cukup di sini dulu. Terima kasih buat Bang Ujang untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupi sekian sampai di sini. Semoga jawaban saya bermanfaat bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mengikuti Andum Kawruh Ujang Rawing. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.